Ada banyak negara di dunia yang lagi sibuk bikin kota baru dengan narasi, modern, dan kota masa depan. Salah satu contohnya, Mesir yang lagi ngebangun kota baru dengan nama New Administrative Capital. Tempat yang rencananya bakal jadi rumah buat 6,5 juta orang. Anehnya nih, meski udah megah belum ada orang yang pindah ke sana. Bukan cuma itu, kita juga punya contoh pemindahan ibu kota nih, kayak yang lagi terjadi di Indonesia. Ibu kota Jakarta, kota termacet dan terpadat di dunia, bakal dipindahin ke area yang dulunya hutan belantara di Kalimantan Timur. Apakah berhasil? Kita doakan yang terbaik. Nah, yang jadi pertanyaan nih, apa dan kenapa banyak negara membangun kota dari nol? Makanya, kita bakal lihat beberapa contoh kota baru yang udah pernah dibangun di berbagai belahan dunia. Ada yang gagal, berhasil, dan dalam tahap pembangunan. Yuk kita mulai dari Naypyidaw, ibu kota baru Myanmar. Kota baru ini dibangun mulai tahun 2002 sampai 2012. Menariknya nih, kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Myanmar dan dilengkapi dengan banyak fasilitas penting. Tapi ironisnya alih-alih jadi kota modern, Naypyidaw justru dikenal sebagai ibu kota hantu yang menakutkan. Nah, usut punya usut nih, ternyata ada dua faktor, yaitu minimnya minat penduduk pindah ke sana dan tujuan pembangunan yang agak misterius. Jadi, awalnya nih, alasan resmi untuk membangun Naypyidaw adalah karena ibu kota sebelumnya, Yangon terlalu padat dan gak punya banyak ruang untuk tumbuh. Tapi yang bikin aneh nih, proyek ini disembunyikan dari publik selama beberapa waktu. Sementara sekitar 25 perusahaan konstruksi secara diam-diam membangun kota ini dengan biaya yang mencapai 77 triliun rupiah. Barulah pada tahun 2005 atau sekitar 2 tahun setelah pembangunan dimulai, pemerintah Myanmar mengumumkan secara mendadak rencana untuk memindahkan pusat pemerintahan sekitar 320 km dari Yangon ke kota baru. Area yang hampir gak ada yang tahu. So, gimana menurut kamu? Sungguh aneh bin ajaib kan? Sekarang mari kita geser fokus ke Asia Timur, tepatnya Korea Selatan. Nah, di tanah ginseng ini sedang dibangun sebuah kota baru yang diberi nama Sejong. Katanya nih, alasan dibalik pembangunan kota ini tuh untuk pemerataan ekonomi yang selama ini cuma berpusat di Seoul aja. Bener juga sih, sekitar setengah dari seluruh populasi Korea Selatan itu tinggal di Seoul. Nah, alasan ini juga pembangunan kota Sejong dimulai pada tahun 2007 dengan harapan bisa mendorong pemerataan. Pada tahun 2012, Korea Selatan bahkan punya target bahwa setengah dari semua kantor pemerintahan bakal dipindahkan dari Seoul ke kota baru ini. Yang jaraknya cuma sekitar 125 km. Tapi faktanya nih, sampai sekarang masih banyak kantor pemerintah yang berdiri kokoh di Seoul. Nah, lebih anehnya lagi nih, banyak orang yang milih tetap tinggal di Seoul dan rela menempuh perjalanan 4 jam setiap hari ke tempat kerja, ketimbang pindah ke Sejong yang dipromosikan sebagai kota masa depan. Untuk perbandingan nih, penduduk Seoul sekarang berjumlah 25 juta, sedangkan Sejong cuma punya sekitar 400.000 penduduk. Meski demikian, Sejong bakal jadi ibu kota resmi Korea Selatan pada tahun 2030. Selanjutnya kita ke negara Mesir yang terletak di Afrika Utara. Nah, negara piramida ini juga sementara membangun ibu kota baru yang terletak hanya 80 km di sebelah timur Kairo, ibu kota Mesir saat ini. Rencananya nih, kota baru ini akan menampung sekitar 6,5 juta orang atau 70% populasi Kairo saat ini. Meski demikian, ibu kota baru ini masih belum memiliki nama yang pasti. Gak heran jika pemerintah Mesir lagi buat kompetisi untuk mendapatkan nama dan logo ibu kota baru ini. Kayaknya konsepnya agak mirip dengan proyek IKN di Indonesia ya. Alasan pemerintah Mesir sendiri membangun kota ini dikarenakan penduduk kota Kairo yang diprediksi akan mencapai 38 juta pada tahun 2050. Sedangkan kapasitas kota dengan luas 606,9 km persegi ini hanya mampu menampung sebanyak 21 juta orang. Gak heran jika pada tahun 2014 Presiden terpilih Abdel Fattah el-Sisi
mengusulkan megaproyek ini untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan kelebihan penduduk di Kairo. Nah, di ibu kota baru ini akan dibangun banyak bangunan futuristik seperti bandara internasional, stadion, monorail yang menghubungkan ibu kota baru dengan kota Kairo, dan masih banyak lagi. Tapi nih, dari semua bangunan ada dua yang menyita perhatian, yaitu Iconic Tower. Bangunan yang akan menjadi gedung tertinggi di seluruh benua Afrika dengan tinggi mencapai 385 meter. Nah, yang kedua nih akan menjadi gedung yang jauh lebih tinggi. Saking tingginya nih, bangunan yang diberi nama Obelisk Capital ini akan menjadi yang tertinggi di dunia dengan tinggi hampir mencapai 1 km. 200 lebih tinggi dari Burj Khalifa yang merupakan gedung tertinggi di dunia saat ini. Sekarang mari kita lihat negara mana saja yang udah berhasil bangun kota dari nol. Tapi sebelum lanjut nih, yuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pertama, mari kita bahas Nur Sultan. Ibu kota baru Kazakhstan ini berbeda dari kebanyakan proyek kota baru lainnya. Penunjukan resmi Nur Sultan sebagai ibu kota dilakukan bersamaan dengan awal proses pembangunan kota ini. Area ini mulai dibangun pada tahun 1997 dengan target populasi 1 juta orang. Ya, per tahun ini, jumlah penduduk Nur Sultan sudah mencapai 1,2 juta orang. Bisa dibilang nih, pemindahan ibu kota Kazakhstan ini merupakan salah satu yang berhasil. Terlebih, jarak ibu kota lama Almaty dengan Nur Sultan mencapai 1.300 km. Dan terakhir, ada kota Brasilia, ibu kota negeri Samba. Kota ini dibangun pada tahun 1960 di atas daratan tinggi di tengah-tengah negara Brasil. Nah, usut punya usut nih, alasan pemindahan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia adalah mengurangi ketidakseimbangan perkembangan antara wilayah pesisir dan bagian dalam negara Brasil. Menariknya nih, target Brasilia hanya menampung 500.000 penduduk. Tapi nih, per hari ini jumlah populasi di kota ini mencapai 3 juta penduduk. So, gimana dengan ibu kota Nusantara? Apa akan berhasil atau sebaliknya? Komen di bawah ya.